Mengalami kondisi manusia roh yang terus berkobar-kobar merupakan hal yang lumrah atau wajar. Bahkan begitulah seharusnya kondisi yang harus kita alami. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 menuliskan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Pertanyaannya, bagaimana mengkondisikan manusia roh agar terus berkobar-kobar? Yang pertama, teruslah menjagai hati dengan tekun atau rajin dari segala bentuk konflik batin. Mintalah hati yang dipenuhi kasih yang melimpah kepada Bapa. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan hanya dengan kebaikan. Jagai hati kita dari segala virus konflik batin, karena konflik batin, entah itu berupa kekesalan, kekecewaan, ataupun kemarahan, akan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Hati-hatilah dengan spirit provokatif yang disebar oleh musuh melalui orang-orang yang membawa konflik batin. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9-10 dituliskan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sedangkan Matius 5 ayat 44-48 menulis, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Yang kedua, bertekunlah dalam berinteraksi dengan firman. Rajin-rajinlah membaca firman, menghafal ayat, dan mendeklarasikan firman. Hanya berinteraksi dengan firman yang akan membuat roh kita berkobar-kobar, antusias dalam melakukan kehendak Tuhan, dan penuh kehidupan ilahi yang meluap. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Kitab Yeremia 15 ayat yang ke-16 menulis, "Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam." Kitab Yosua 1 ayat yang ke-8 menulis, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Yang ketiga, jagai pergaulan atau asosiasi kita. Pastikan kita ada di dalam komunikasi orang percaya yang terus memperkatakan firman, bukan kekhawatiran. Hati-hatilah dengan spirit kekhawatiran yang ingin mendistrek kita untuk tidak lagi berfokus pada firman. Niat spirit itu ingin memadamkan roh kita. Dalam Kolose 3 ayat 16, terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, "Ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus dan biarlah perkataannya memperkaya hidup saudara, serta menjadikan saudara bijaksana. Ajarkanlah hal-hal itu kepada orang lain dan nyanyikanlah dalam mazmur, puji-pujian, dan nyanyian-nyanyian rohani. Nyanyikanlah bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur."
Jika kita bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang membawa kekhawatiran seperti itu, maka kita harus melawannya dengan firman. Kitab 1 Petrus 5 ayat 7-11 menulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya dengan kita melakukan hal di atas, maka roh kita akan senantiasa menyala-nyala dan berkemenangan dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan Roma 16 ayat 20 menulis, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.